Dengan bobot kebenaran abadi dan tugas suci yang dipercayakan kepada gereja oleh pendiri ilahinya, menjadi keharusan pada saat genting ini untuk berbicara dengan jelas, tegas, dan penuh kasih kerasulan mengenai hal-hal yang membahayakan tatanan moral masyarakat dan martabat pribadi manusia. Di antara tantangan yang paling serius adalah upaya untuk mendefinisikan ulang pernikahan, sebuah lembaga suci yang didirikan oleh Allah sendiri, yang tidak tunduk pada arus opini publik maupun dekrit dari otoritas sipil. Hari ini kita tidak sedang membahas sekadar tren sosial, melainkan sebuah keretakan moral yang mendalam, sebuah keretakan yang berupaya melepaskan ikatan antara pria dan wanita dari tujuan ilahinya, dari tatanan alaminya, dan dari kuasa penciptaannya. Ini bukanlah saat untuk diam. Penyelewengan makna pernikahan menjadi kerangka bagi persatuan sesama jenis menuntut lebih dari sekadar komentar. Hal ini membutuhkan terang kebenaran yang disampaikan dengan kasih, dan keberanian untuk menyebut apa yang selama ini diselubungi. Sebab dalam kebingungan zaman kita, muncul 13 kata. 13 kata yang mengandung seluruh bobot konflik budaya ini. Kata-kata inilah yang menjadi poros perdebatan dan mengungkap inti dari apa yang benar-benar sedang dipertaruhkan. Maka, dengan kepedulian keibuan bagi semua jiwa dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada ajaran abadi Gereja Kudus, kami kini melanjutkan untuk mengungkapkan 13 kata ini, bukan untuk memprovokasi, tetapi untuk menerangi, agar hati nurani dapat terbangun dan kebenaran dapat didengar. Sejak awal penciptaan, sebelum adanya tahta raja maupun konstitusi bangsa, pernikahan telah ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi sebagai sebuah perjanjian suci, bukan sebagai kontrak buatan manusia yang dapat diubah atau didefinisikan ulang. Allah sendirilah yang di Taman Eden menyatakan, tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja, dan dari sisi Adam, dia menciptakan Hawa. Yang melambangkan bukan sekadar persahabatan, tetapi kesatuan misterius dalam satu daging. Kejadian 2:18-24. Ikatan suci ini tidak berasal dari kehendak manusia, dan tidak diatur oleh selera budaya atau kebiasaan yang berubah-ubah. Ia tertulis dalam kodrat manusia itu sendiri, dan ditinggikan oleh Kristus menjadi martabat sakramen serta dipercayakan kepada pemeliharaan gerejanya. Menyebutnya sebagai kontrak berarti merendahkannya menjadi urusan tawar-menawar manusia, sesuatu yang dapat dibatalkan, diubah, dan dinegosiasikan. Tetapi perjanjian dalam makna kitab suci dimeterakan bukan hanya dengan janji, melainkan dengan pemberian seluruh diri, terara kepada persekutuan, kesuburan, dan kekekalan. Ketika pernikahan direduksi menjadi kontrak, ia menjadi transaksi. Namun ketika dijunjung sebagai perjanjian, ia menjadi cermin kasih ilahi. Dalam bentuk sejatinya, pernikahan mencerminkan persatuan tak terpisahkan antara Kristus dan gerejanya, setia, menghidupkan, dan kekal. Tidak ada otoritas sipil yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan ulang sesuatu yang bukan ciptaannya. Dan tidak ada undang-undang, sebagai apa pun niatnya, yang dapat menggantikan kebenaran kekal yang telah dijelas oleh sang pencipta dalam jiwa manusia. Mengganggu tatanan ini bukan sekadar kesalahan. Itu adalah bentuk pemberontakan terhadap yang kudus. Maka dari itu, di saat ini, gereja harus bersuara dengan kejelasan. Pernikahan adalah perjanjian antara satu pria dan satu wanita, yang ditetapkan oleh Allah dan berada di luar jangkauan untuk didefinisikan ulang. Allah yang Maha Kuasa dalam hikmatnya tidak membentuk pria dan wanita sebagai sekadar pelengkap biologis, tetapi sebagai makhluk bermoral yang tubuhnya sendiri menyatakan tatanan ilahi. Alam semesta dalam ekspresinya yang paling murni dan tidak tercemar memberi kesaksian akan kehendak Allah bahwa persatuan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang sembarangan, melainkan memiliki tujuan, kesuburan, dan makna moral yang mendalam. Tubuh manusia bukanlah cangkang tak bermakna, melainkan bait Roh Kudus, pernyataan hidup dari rancangan Allah. Dalam komposisi yang berbeda namun harmonis antara jenis kelamin, kita menemukan bukan kebingungan, melainkan kejelasan, bukan persaingan, tetapi kerjasama, bukan kesamaan, tetapi perbedaan yang suci. Perbedaan ini bukanlah cacat yang harus diatasi, melainkan anugerah yang harus diterima. Sebuah tanda dari kebenaran rohani yang lebih dalam. Pria dan wanita disiptakan untuk memasuki persekutuan yang mencerminkan kasih penciptaan Allah, kasih yang menyatukan sekaligus melahirkan kehidupan, melawan rangkaian ini bukan sekadar menentang tradisi atau teologi. Itu adalah pemberontakan terhadap tulisan tangan Sang Pencipta yang terukir dalam keberadaan kita. Itu berarti menyatakan bahwa tatanan tubuh tidak bermakna, bahwa tubuh berbohong, dan bahwa identitas adalah hasil kehendak, bukan pemberian dari Allah. Namun gereja menegaskan, baik dalam waktu maupun di luar waktu, bahwa hukum moral bukanlah
Sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan mengalir dari dalam tatanan ciptaan itu sendiri, menyampaikan hal ini bukanlah kebencian, melainkan kasih. Sebab kebenaran membebaskan jiwa, sementara peniangkalan terhadap kebenaran menjekat jiwa dalam ilusi. Ketika pria dan wanita dipisahkan dari tujuan ilahi mereka, pribadi manusia terlepas dari asal-usul dan takdirnya, dan ketika masyarakat merestui kebingungan semacam itu, ia melakukan kekerasan terhadap jiwa dan terhadap keluarga, sel sebagai dasar peradaban. Maka kami menyatakan dengan suara yang tak tergoyahkan, alam bukanlah sesuatu yang netral, dan tubuh bukanlah sesuatu yang bisu. Tatanan moral tertulis dalam rancangan kita sendiri, dan tidak ada kuasa duniawi yang memiliki wewenang untuk menghapus apa yang telah Allah ukir dalam tubuh manusia. Dalam kitab suci Kejadian, kita membaca, bukan sebuah mitos, tetapi pernyataan ilahi, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1:27. Ini bukan sekadar pernyataan biologis, melainkan penegasan teologis yang mengandung makna yang mendalam. Sebab dalam menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, Allah tidak hanya mengukir rancangannya di dalam jiwa, tetapi juga secara tampak, dapat dimengerti, di dalam tubuh manusia berbicara. Ya, ia memiliki bahasa, dan bahasa itu bukan kacau atau diciptakan sendiri, melainkan teratur, penuh tujuan, dan dapat dipahami oleh akal yang diterangi oleh iman. Dalam persatuan antara pria dan wanita, kita melihat bukan hanya potensi untuk kehidupan baru, tetapi juga ikon hidup dari pemberian diri yang total. Tubuh laki-laki diarahkan kepada tubuh perempuan, dan tubuh perempuan kepada laki-laki. Bukan dalam dominasi, tetapi dalam saling melengkapi. Bukan dalam kesamaan, tetapi dalam saling memberi diri. Inilah makna tubuh dalam pernikahan. Tata bahasa suci di mana kasih menjadi nyata dan membuahkan kehidupan. Menyalahgunakan bahasa ini bukan sekadar keliru dalam kasih sayang, melainkan memalsukan pesan tubuh itu sendiri. Persatuan sesama jenis, sekuat apapun ikatan emosionalnya, tidak dapat menyampaikan kebenaran ini. Persatuan tersebut bertentangan dengan bentuk, fungsi, dan tujuan dari tindakan seksual sebagaimana ditetapkan oleh Sang Pencipta. Persatuan seperti itu mengaburkan citra persekutuan ilahi yang dimaksudkan untuk dicerminkan oleh pernikahan, dan mendistorsi tanda yang digunakan Allah untuk menyampaikan kehidupan dan kasih, maka gereja tidak sedang memberlakukan suatu aturan. Gereja sedang mengungkapkan suatu kenyataan. Gereja tidak mengutuk pribadi, tetapi dengan setia kepada Kristus, ia harus menyatakan bahwa tindakan-tindakan tertentu mengaburkan kebenaran tentang tubuh, dan dengan demikian juga kebenaran tentang kasih. Sebab kasih sejati tidak pernah berbohong. Ia tidak pernah meminta tubuh untuk mengatakan sesuatu yang tidak dapat diteguhkan oleh jiwa. Di masa kebingungan besar ini, gereja meninggikan suaranya bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menerangi. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan secara sembarangan, tetapi dengan makna, keindahan, dan tujuan yang mengungkapkan isi hati Allah sendiri. Salah satu bahaya terbesar zaman kita bukanlah penolakan terang-terangan terhadap kebenaran, melainkan pendefinisian ulang kebenaran melalui korupsi bahasa yang halus. Musu tatanan moral jarang menyerang kebenaran secara langsung. Sebaliknya, mereka menyelimuti kesalahan dengan kata-kata yang sudah akrab, mengosongkan kata-kata itu dari makna ilahinya dan mengisinya kembali dengan makna yang lahir bukan dari terang, tetapi dari bayang-bayang. Taktik inilah yang digunakan dalam wacana kontemporer mengenai pernikahan. Kata-kata seperti kasih, kesetaraan, toleransi, bahkan pernikahan itu sendiri, telah dipisahkan dari makna objektif aslinya dan dibentuk ulang menjadi alat manipulasi ideologis. Dalam perang makna ini, kebenaran kuno terdengar kejam, dan kesalahan baru disamarkan sebagai belas kasih. Dengan demikian, apa yang telah ditentukan Allah kini diperlakukan seolah-olah lentur. Apa yang telah diangkapkan oleh alam kini dianggap sebagai hal yang subjektif. Dan apa yang telah dikuduskan oleh Kristus kini dianggap dapat diubah oleh manusia. Manipulasi ini bukan hal yang polos. Ini adalah bisikan ular zaman modern, benarkah Allah berkata begitu? Bisikan itu kini bergema di ruang-ruang pengadilan, ruang kelas, dan di platform digital. Kosa-katanya mungkin telah berubah, tetapi tipu dayanya secara taman Eden. Kata-kata kehilangan kaitannya dengan kenyataan, masyarakat kehilangan pegangan atas makna. Ketika pernikahan didefinisikan ulang, itu bukan sekadar diperluas, itu dikosongkan. Sebab pernikahan yang terlepas dari bentuk ilahinya menjadi istilah hampa, mampu mengekspresikan segalanya dan karena itu tidak lagi bermakna apapun. Gereja, yang dipercayakan dengan kepenuhan kebenaran, harus melawan kebingungan yang bersifat iblis ini, bukan dengan kebencian,
tetapi dengan kejelasan yang tak tergoyahkan. Menyebut sesuatu dengan nama yang benar adalah tindakan keadilan. Mengizinkan penyalahgunaan kata-kata yang menamai realitas suci berarti mengkhianati kebenaran itu sendiri. Sebab di mana kata-kata dipelintir, hati nurani menjadi tumpul, dan ketika hati nurani tumpul, dosa menjadi hal yang dinormalisasi. Karena itu, kita harus berbicara dengan lugas. Pernikahan tidak bisa berarti apa yang tidak pernah dimaksudkan. Kebenaran tidak dapat dibengkokkan menjadi kehendak zaman. Cinta tidak dapat dipisahkan dari kebenaran, dan bahasa tidak dapat dipisahkan dari realitas tanpa menimbulkan kehancuran spiritual. Setiap krisis besar dalam sejarah kebenaran selalu diawali oleh kerusakan dalam bahasa. Pada masa kini, sebuah revolusi diam-diam telah terjadi, bukan dengan pedang, tetapi dengan suku kata, 13 kata, yang sering diucapkan tanpa perenungan, telah menjadi kerangka tempat penolakan tatanan ilahi dibangun dalam dunia modern. Kata-kata ini tidak berteriak pemberontakan, mereka membisikkannya. Namun efeknya sama merusaknya terhadap fondasi moral dan teologis peradaban Kristen. Ini bukanlah kata-kata kotor dalam bunyi, melainkan dalam maksud, love is love, marriage equality, my truth, consenting adults, gender identity, assigned at birth, family is fluid, inclusivity, tolerance, affirming, safe space, hate speech. Progress. Mazing istilah ini, kata-kata digunakan oleh semangat zaman, lebih banyak menyembunyikan daripada mengungkapkan. Mereka digunakan untuk membungkam suara hati nurani, untuk melemahkan hukum ilahi, dan untuk menobatkan kehendak diri sendiri sebagai penentu akhir dari moralitas. Ambillah frasa, love is love. Di permukaan, ia tampak merayakan persatuan, harmoni, dan kebaikan. Namun bila diperiksa melalui lensa kebenaran, itu terungkap sebagai reduksi yang berbahaya, yang menolak isi objektif dari cinta, keterarahannya pada kebaikan, dan ketergantungannya pada kebenaran. Sebab cinta yang terpisah dari kebenaran bukan lagi cinta, melainkan hanya perasaan. Dan perasaan yang terlepas dari realitas objektif dengan cepat berubah menjadi kedok bagi kesalahan. Demikian pula istilah mariage equality menyamarkan sebuah kebohongan, bahwa semua jenis ikatan, terlepas dari bentuk atau tujuannya, adalah setara secara moral dan sosial. Namun kesetaraan dalam udara kosong bukanlah keadilan, melainkan kekacauan yang disamarkan sebagai belas kasih. Dan ketika toleransi menjadi kebajikan tertinggi, maka kebenaran diasingkan sebagai intoleransi, dan Injil sendiri direkayasa ulang. Menjadi ujaran kebencian, 13 kata ini bukan sekadar pilihan linguistik. Mereka adalah senjata ideologis. Mereka membentuk katekismus dari sebuah credo baru, bukan yang sujud pada salib, tetapi pada diri sendiri, bukan kepada sang pencipta, melainkan kepada ciptaan. Menerima penyimpangan makna kata-kata ini berarti menyerahkan lahan tempat kebenaran seharusnya berdiri. Maka gereja harus merebut kembali kata-kata ini, membaptisnya kembali dalam kebenaran, atau mengecam penyelewengannya, sebab bahasa membentuk pikiran, dan pikiran membentuk tindakan. Dan ketika kosakata suatu peradaban runtuh, jiwanya pun segera menyusul. Kini ada kekeliruan serius yang telah diterima secara luas dan bahkan disampaikan secara tragis di dalam tembok gereja sendiri, bahwa kasih sejati harus diam di hadapan dosa. Bahwa menegur kesalahan adalah bentuk kebencian, dan bahwa kebenaran memecah belah sementara kebaikan menyatukan. Tetapi pemikiran semacam ini bukanlah pemikiran Kristiani dan bukan pula kasih yang sejati. Itu adalah belas kasih palsu, yang menolak memberikan kepada jiwa apa yang paling dibutuhkannya, keselamatan. Kasih sejati bukanlah sekadar perasaan atau kelembutan. Ia adalah kehendak untuk mengejar kebaikan kekal bagi sesama, bahkan dengan mengorbankan kenyamanan pribadi, bahkan jika itu melukai kezambangan atau memensing perlawanan. Mengasihi seseorang berarti menginginkan agar mereka hidup dalam kebenaran, berjalan dalam terang, dan dibentuk sesuai dengan Kristus, yang adalah kebenaran yang menjadi manusia. Maka mengasihi berarti berbicara ketika diam hanya akan menguatkan kesalahan. Mengasihi berarti menegur ketika kelonggaran akan mendorong kehancuran. Mengasihi berarti memperingatkan ketika bahaya mendekat. Yesus Kristus, mempelai ilahi jiwa manusia, tidak pernah membenarkan dosa atas nama kebaikan hati. Menerima pendosa, tetapi tidak pernah memberkati dosanya. Kepada perempuan yang tertangkap dalam perzinahan, menawarkan belas kasih, tetapi juga memerintahkan, percayalah, dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah kasih ilahi. Penuh belas kasih namun adil, lembut namun tak tergoyahkan, hangat namun berakar dalam kebenaran. Dan kasih inilah yang harus diwujudkan dan diperluas oleh gereja,
gagasan bahwa persatuan sesama jenis harus diterima atas nama kasih adalah penyimpangan yang serius. Itu mungkin muncul dari empati, dari relasi yang terluka, atau dari tekanan budaya. Tetapi ujungnya adalah penelantaran terhadap kebenaran. Dan di mana tidak ada kebenaran, kasih berhenti menjadi kudus dan berubah menjadi kelonggaran, bahkan bisa menjadi racun. Meneguhkan identitas seseorang sambil menolak hukum moral berarti meneguhkan jalan menuju kehancuran. Menahan kebenaran. Dengan alasan, penerimaan, berarti membiarkan jiwa menjauh dari Allah. Itu bukan kasih. Itu adalah penyerahan. Maka, biarlah hal ini diumumkan dengan kejelasan dan keyakinan. Kasih yang dipisahkan dari kebenaran bukanlah kasih sama sekali. Menyatakan kebenaran moral bukanlah tindakan kekasaran. Itu adalah tindakan kasih. Dan di dunia yang tergoda oleh pujian palsu dan kepalsuan, bentuk kasih terbesar adalah berbicara kebenaran dengan keberanian, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Kristus. Gereja bukanlah produk budaya, dan bukan pula pelayan dari semangat zaman. Gereja adalah mempelai Kristus, lahir dari lambungnya yang tertikam, dikuduskan oleh darahnya, dan diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk menjaga hal-hal yang kekal di tengah pasir waktu yang terus bergeser. Misi gereja bukanlah untuk menghibur, untuk menyenangkan, atau untuk menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat, melainkan untuk mewartakan dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan kebenaran yang telah dipercayakan kepadanya oleh pendiri ilahinya. Dalam setiap generasi, gereja dipanggil untuk menjadi penjaga tembok yang mengumumkan fajar dan membunyikan alarm ketika kegelapan mulai menyusup. Gereja tidak dapat menikmati kemewahan bersikap netral. Ketika lembaga suci pernikahan terancam, ketika definisinya dihancurkan oleh dekret hukum atau konsensus sosial, gereja tidak boleh tinggal diam, sebab diam berarti mengkhianati Tuhan yang telah menguduskan pernikahan dengan kehadirannya di Kana dan meninggikannya menjadi martabat sakramen. Gereja adalah pembela kenyataan, dunia sebagaimana diciptakan oleh Allah, bukan sebagaimana dibayangkan oleh manusia. Di zaman ketika ilusi dipuji dan identitas diciptakan, hanya gereja yang berdiri sebagai suara dari yang tak berubah, bahwa pria adalah pria, wanita adalah wanita, dan pernikahan adalah perjanjian kudus antara keduanya, yang terarah pada kehidupan, kasih, dan surga. Kebenaran ini bukan sekadar preferensi. Bukan pola tradisi. Ini adalah wahyu ilahi. Menjaga kebenaran. Ini bukanlah tindakan agresi. Itu adalah tindakan kasih keibuan. Seperti seorang ibu yang melindungi anak-anaknya dari bahaya, gereja meninggikan suaranya, bukan untuk melukai, tetapi untuk melindungi. Gereja tahu bahwa ketika pernikahan dirusak, keluarga menjadi lemah. Dan ketika keluarga runtuh, peradaban itu sendiri mulai roboh. Maka gereja tidak dapat menulis ulang apa yang bukan ciptaannya. Ia tidak dapat memberkati apa yang tidak ditetapkan oleh Allah. Dan ia tidak dapat berdiam diri ketika kebenaran diserang. Kesetiaannya kepada Kristus menuntut agar ia berbicara dengan jelas, bertindak dengan berani, dan menderita dengan sabar jika perlu. Demi hal-hal suci, jangan sampai ada yang tertipu. Penolakan gereja terhadap redefinisi pernikahan bukanlah lahir dari prasangka, melainkan dari nubuat. Gereja bukanlah jama dunia, tetapi sangkakala kekekalan. Ketika tatanan ilahi disangkal, kebingungan tidak akan tetap menjadi urusan pribadi. Ia menyebar, perlahan, diam-diam, lalu cepat, hingga membentuk hukum, kebiasaan, dan hati. Redefinisi pernikahan bukanlah isu terpisah. Ia adalah keretakan mendasar, gempa moral yang guncangannya merambat ke seluruh pilar peradaban manusia. Dan korban utama dari semua ini adalah mereka yang paling tidak bersalah, anak-anak. Sebab anak-anak bukanlah konsep abstrak atau aksesori sosial. Mereka adalah jiwa abadi yang dipercayakan Allah kepada umat manusia, membesarkan mereka membutuhkan lebih dari sekadar kasih sayang. Ia membutuhkan kebenaran. Seorang ibu dan seorang ayah bukanlah figur yang dapat dipertukarkan, melainkan ikon cinta dan otoritas ilahi yang saling melengkapi. Masing-masing mengungkapkan kepada anak satu dimensi unik dari identitas manusia dan citra Allah. Merampas anak dari dualitas sakral ini bukanlah kemajuan. Itu adalah luka. Dan tidak ada rekayasa sosial atau retorika emosional yang dapat memperbaiki. Apa yang telah disediakan oleh alam dan dikuduskan oleh anugerah, namun konsekuensinya melampaui rumah tangga. Ketika pernikahan dipisahkan dari tujuan ilahi dan alamiahnya, masyarakat mulai kehilangan ingatannya akan apa artinya menjadi manusia. Lembaga-lembaga mulai goyah, pendidikan menjadi bingung, hukum menjadi sewenang-wenang, dan apa yang dulu jelas kini menjadi kabur. Kebenaran tentang pria dan wanita, tentang suami dan istri, tentang ayah dan ibu,
kini dianggap sebagai sesuatu yang opsional, atau bahkan sebagai bentuk penindasan. Pada tingkat terdalam, jiwa itu sendiri menderita. Sebab ketika identitas ditentukan oleh kehendak, bukan diterima sebagai anugerah, manusia terlempar ke dalam dirinya sendiri, terombang-ambing dalam lautan ciptaan diri, terasing dari Allah, dari sesama, dan dari tubuhnya sendiri. Ia menjadi, seperti yang diperingatkan dalam kitab suci, sia-sia dalam pikirannya dan gelap dalam pengertiannya. Roma 1:21. Inilah akhir tragis dari budaya yang meninggikan kebingungan atas kejelasan, otonomi atas ketaatan, dan kebaruan atas kebenaran. Maka gereja harus mewartakan bukan hanya apa itu pernikahan, tetapi juga apa yang terjadi ketika pernikahan dinodai. Sebab kebenaran yang diabaikan akan berubah menjadi kesalahan yang berlipat ganda. Dan biayanya tidak dihitung dalam perdebatan, tetapi dalam keluarga yang hancur, jiwa yang terluka, dan generasi yang kehilangan kompas. Mari kita menangis, tetapi juga memperingatkan. Mari kita berduka, tetapi juga berjaga. Pertarungan untuk pernikahan bukan lagi tentang teori politik, ini adalah pertarungan demi jiwa manusia. Dalam setiap zaman ketika iman berada dalam pengepungan, Allah membangkitkan para saksi, para martir, bukan hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam roh, yang menolak untuk tunduk kepada berhala-berhala zaman mereka. Hari ini, dalam bayang-bayang kemurtadan budaya yang menyangkal rencana ilahi atas pernikahan, umat beriman dipanggil untuk memberikan kesaksian yang sama, mewartakan kebenaran di dunia yang mencemoohnya berarti memikul salib sekali lagi. Martir memiliki banyak wajah. Ia tidak selalu berupa penumpahan darah. Ia bisa berupa pengorbanan reputasi, kenyamanan, dan penerimaan sosial. Ia adalah keberanian sehari-hari untuk meneguhkan yang benar ketika semua di sekitar menyerukan kompromi. Ia berarti berdiri teguh ketika angin permusuhan bertiup, berbicara dengan jelas saat dunia menuntut diam, dan mengasihi tanpa meninggalkan kesetiaan. Para pelayan gereja, umat awam, dan semua yang mencintai kebenaran harus menyadari bahwa mereka hidup di masa yang berbahaya. Tekanan untuk menyesuaikan diri sangat besar. Biaya untuk berbeda sangat nyata. Namun para kudus dari masa lampau mengingatkan kita bahwa kebenaran bertahan melampaui kuasa tiran atau kerumunan yang hanya sementara. Salib, meski berat, adalah jalan menuju kebangkitan. Biarlah mereka yang membela kekudusan pernikahan tidak gentar terhadap ancaman atau ejekan. Sebaliknya, biarlah mereka dikuatkan oleh pengetahuan bahwa menderita demi kebenaran berarti ambil bagian dalam penderitaan dan kemuliaan Kristus sendiri. Kesaksian mereka menjadi mercusuar bagi yang tersesat, benteng terhadap kebingungan, dan benih bagi generasi masa depan yang akan mewarisi iman. Ingatlah, gereja selalu menang bukan karena kekuatan duniawi, tetapi karena kesaksian setia dari anak-anaknya. Dalam saat ini, ketika dasar-dasar berguncang, marilah kita berdiri bersatu, tak tergoyahkan, dan tak gentar. Para martir masa kini, piwarda kebenaran yang kikal. Di jam ujian ini, umat beriman dipanggil untuk memiliki keberanian yang lahir bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari kasih karunia ilahi. Membela pernikahan bukanlah semata-mata perkara hukum atau aktivisme sosial. Itu adalah tugas suci, perjuangan rohani yang terjadi di medan hati dan ruang publik sekaligus. Doa adalah fondasi dari segala keberanian sejati. Dalam permohonan rendah hati di hadapan tahta Allah, kekuatan diperbarui, hikmat dianugerahkan, dan semangat diteguhkan. Tanpa doa, upaya kita berisiko menjadi kebisingan kosong. Dengan doa, ia menjadi instrumen kasih karunia. Biarlah rosario menjadi perisai kita, hati kudus sebagai tempat perlindungan, dan doa Bunda Maria sebagai pertolongan tetap kita. Namun doa saja tidak cukup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seorang Kristen harus bertindak dengan keberanian dan kebijaksanaan, menyatakan kebenaran dengan kejelasan, mendidik dengan kasih, memilih dengan hati nurani, dan membentuk komunitas yang mencerminkan tatanan ilahi. Kita harus merebut kembali ruang publik bagi Injil, membela hak orang tua, mendukung keluarga dalam panggilannya, dan berdiri bersatu melawan hukum serta praktik yang mengancam lembaga suci pernikahan. Keberanian itu menular. Saat satu orang berdiri teguh, yang lain terinspirasi untuk bangkit. Ketika komunitas berdoa dan bertindak, mereka menjadi pelita harapan dan benteng kebenaran. Perjalanan ini akan berat, perlawanan akan keras, pengorbanan akan dibutuhkan. Tapi perjuangan ini suci dan ganjarannya kikal. Maka, biarlah setiap orang beriman mengenakan iman, harapan, dan kasih. Janganlah kita takut akan suara dunia ini, melainkan dengarlah panggilan Kristus, jangan takut. Marilah kita maju, tak tergoyahkan,
dalam kesaksian kita bagi kekudusan pernikahan, kebaikan keluarga, dan keselamatan jiwa-jiwa, meski zaman ini penuh kebingungan dan kesalahan, pandangan orang Kristen tertuju melampaui kekekalan, kepada janji-janji Ilahi yang tak berubah. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada kegelapan yang tak tertembus, tidak ada musim dingin yang kekal. Gereja telah melewati pengganian, ajaran sesat, dan kemurtadan yang lebih besar daripada yang kita hadapi hari ini. Namun, oleh belas kasih Allah, gereja telah diperbarui, dipulihkan, dan dimuliakan. Harapan ini bukan optimisme buta, tetapi kepercayaan penuh yang berakar pada kesetiaan Allah, yang membuat segala sesuatu bekerja bagi kebaikan orang yang mengasihinya. Roma 8:28. Bahkan di tengah kemenangan lahiriah dari kesalahan, rencana Allah terus berjalan dalam cara-cara yang tak terlihat oleh manusia. Ujian di zaman ini berfungsi untuk memurnikan umat beriman, membangunkan yang suam-suam kuku, dan mempersiapkan panen kekudusan. Pemulihan pemahaman sejati tentang pernikahan tidak akan datang dari ciptaan manusia, tetapi dari kembali kepada rancangan Allah, melalui pertobatan, konversi, dan pembaruan hati. Gereja, sebagai bahtera keselamatan, terus menawarkan balsam belas kasih dan terang kebenaran kepada dunia yang terluka, maka janganlah ada yang putus asa. Biarlah umat beri mentikan dalam DOA, sisha pada ajaran, dan tega dalam kesaksian. Sebab, penyelenggaraan ilahi adalah perlindungan kita, waktunya sempurna, dan kuasanya menang. Pemulihan itu pasti, karena didasarkan pada batu karang Kristus, dengan harapan yang teguh, marilah kita menantikan hari ketika kebenaran bersinar kembali, ketika keluarga berkembang dalam terang kasih Allah, dan ketika nyanyian pujian gereja naik sekali lagi, kemenangan dan kekal. Dalam saat yang ditandai oleh perselisihan dan perpecahan, gereja dipanggil untuk menjadi tanda kesatuan. Bukan kesatuan yang dibangun atas kompromi atau kesepakatan samar, tetapi yang berakar pada kebenaran Injil yang tidak berubah. Perpecahan muncul ketika kebenaran ditinggalkan atau diputarbalikkan. Namun kesatuan sejati hanya tumbuh di tempat kebenaran diakui dan dijalani di dalam gereja itu sendiri. Perpecahan atas tantangan-tantangan zaman kita mengancam untuk melemahkan kesaksian gereja. Namun umat beriman harus ingat bahwa kesatuan tidak menuntut keseragaman pendapat, melainkan komitmen bersama terhadap wahyu Ilahi yang telah dipercayakan kepada magisterium. Kasih adalah penjekat kita, tetapi kasih yang berakar pada kasihkan. Bukan parasan lunak yang membiarkan relativisme atau memalai diam di hadapan kesalahan, demikian pula, perpecahan dalam masyarakat, antara generasi, budaya, dan ideologi, mencerminkan keretakan yang lebih dalam, jauh dari kebenaran. Penyembuhan luka-luka ini menuntut kembalinya pada landasan bersama, yakni martabat manusia dalam hukum alamiah yang telah ditulis oleh Sang Pencipta di setiap hati. Hanya dengan demikian, ikatan keluarga, komunitas, dan bangsa dapat dipulihkan. Gereja harus memimpin dengan teladan, mengundang semua orang dalam persekutuan yang menghormati suara hati, tetapi menuntut pertobatan. Menerima semua dalam dialog, tetapi tidak pernah meninggalkan kebenaran. Melalui kesaksian rendah hati, pengajaran yang sabar, dan kasih yang tulus, gereja dapat menjembatani perpecahan dan memulihkan budaya di mana pernikahan dan keluarga dihormati. Serta dilindungi maka, kesatuan dan kebenaran adalah anugerah sekaligus tugas kita. Ia adalah terang di tengah kegelapan, ikatan yang mempersatukan kita, dan harapan akan masa depan di mana damai berkuasa, bukan melalui tunduk pada kesalahan, tetapi melalui kasih kepada Kristus, saat kita menyutak permenangan agung ini, biarlah setiap jiwa mendengar panggilan suci menuju kekudusan dan keberanian. Membela pernikahan kudus bukanlah sekadar misi, tetapi panggilan hidup. Sebuah undangan untuk meneladani Kristus, Sang Mempelai Gereja, dalam kemurnian, kekuatan, dan kasih. Kekudusan adalah dasar dari segala keberanian sejati. Tanpa nyala kasih karunia dalam hati, segala upaya manusia akan goyah dan ketakutan menang. Namun dengan pertolongan Allah, bahkan yang paling lemah pun dapat menjadi saksi yang kuat. Bahkan yang paling pemalu dapat menemukan keberanian untuk mewartakan kebenaran. Setiap orang Kristen dipanggil untuk standar tinggi ini, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam perbuatan, dalam doa, dan dalam pengorbanan, untuk menjaga lembaga pernikahan, menjunjung tinggi martabat keluarga, dan menghadapi tantangan zaman ini. Itu membutuhkan lebih dari sekadar argumen rasional. Itu menuntut hidup yang dibentuk oleh kebajikan, ditopang oleh iman, dan dihidupi dengan harapan. Dunia tidak hanya lapar akan kebenaran, dunia merindukan saksi yang hidupnya memantulkan keindahan dan kuasa Injil. Maka marilah kita bangkit,
teguh dan tak gentar, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jadilah terang di tengah kegelapan, garam bagi dunia, dan ragi dalam adonan. Biarlah kata-kata kita dipenyahai kasih, tindakan kita ditandai dengan kerendahan hati, dan hati kita menyala dengan semangat demi kerajaan Allah, ingatlah sabda Rasul, berjaga-jagalah. Berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Dan tetap kuat. 1 Korintus 16:13 Dalam perjuangan suci ini, gereja memanggil setiap dari kalian untuk menjadi orang kudus dan pejuang, setia sampai akhir. Dan menang melalui kasih karunia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat kita berdiri di persimpangan sejarah yang kritis ini, janganlah menjadi penonton yang pasif, melainkan pembela aktif dari tatanan ilahi. Pertarungan atas pernikahan bukanlah hal yang jauh atau abstrak. Itu dekat dan nyata. Setiap dari kita dipanggil untuk menjadi penjaga waspada atas lembaga suci ini, saksi teguh kebenaran dalam dunia yang dibanjiri kebingungan. Marilah kita mulai. Dengan doa, mata air segala kebajikan dan kekuatan. Setiap hari, dengan sungguh-sungguh, mohonlah kepada Yang Maha Kuasa untuk memperbarui hati orang berdosa, menerangi akal yang tersesat, dan menguatkan tekad umat setia. Dalam doa, kita menemukan keberanian. Dalam pengorbanan, kita menemukan tujuan. Dan dalam kasih, kita menemukan kekuatan. Kemudian, biarlah kesaksian kita bersinar di setiap bidang kehidupan, di rumah, komunitas, tempat kerja, dan ruang publik. Berbicaralah dengan jelas dan penuh kasih. Didiklah dengan sabar dan keyakinan. Bertindaklah dengan keberanian dan kerendahan hati. Pilihlah sesuai dengan suara hati. Dukunglah keluarga dan bela hak-hak orang tua. Bangunlah komunitas tempat Injil dihidupi dan dirayakan, jangan berkecil hati oleh kegagalan, dan jangan dibungkam oleh perlawanan. Ingatlah janji Tuhan kita, alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16:18 Dengan Kristus sebagai batu penjuru kita lebih dari pemenang. Maka bangkitlah dalam iman dan keberanian. Peluklamisi suci ini. Biarlah perjanjian suci pernikahan bersinar sebagai mercusuar dari rencana kikal Allah akan kasih, kehidupan, dan keselamatan, dan demikianlah, dengan hati yang bersatu dan semangat yang bernyala. Marilah kita mempercepat tibanya hari ketika kebenaran dan kasih karunia menang. Semoga perawan Maria terberkati, Bunda Gereja dan pelindung keluarga, mendoakan kita. Semoga Santo Yusuf, penjaga keluarga kudus, menguatkan tekad kita. Dan semoga Tritunggal Maha Kudus, memberkati dan menopang kita sekarang dan selama-lamanya, semoga. Allah memberkati kalian semua, kini dan sepanjang masa. Amin.